Pak Polisi, kayaknya sampai lebih enak di sini. Saya nutupi ibu-ibu yang di sana itu lah. Nah sini aja Pak Polisi sama saya. Sini mawon Pak Kapolsek. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Alangkah anehnya, hanya gara-gara sayur kita bertengkar dengan pasangan. Hanya gara-gara goreng tempe gosong kita marah sama istri. Padahal tugasnya istri itu tidak hanya goreng tempe, yo ngerawat tempene dewe. Kapolseknya kaget. Kapolseknya tak kasih uang 100.000 supaya tidak korupsi. Jimat. MC ini sangoni ora? Sangoni? Wes sangoni kok. Durung, ya wis nggih nutup cangkeme MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran pernikahan. Siapa mantennya? Antara Muhammad Ali Masruhi dengan Mbak Dewi Listiani. Bapak Ibu warga masyarakat Karangsembung, Songong, Brebes. Napa? Oh, Songgom kok Songong. Rahimakumullah. Segala puji bagi Allah di siang yang panas ini. Ini insya Allah panasnya merata. Sampean panas, saya juga panas. Tapi yakinlah, kenapa kalau panas kita bersyukur? Karena keluarnya keringat, bukan air mata. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah mendapatkan kesejukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yakinlah ibu yang di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita memasuki hari kedua tahun baru Hijriah, di mana kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya baru pulang haji. Perjalanan Mekah Madinah kalau ditempuh dengan menggunakan bis itu 5 sampai 6 jam. Kalau naik kereta cepat 2,5 jam. Bayangkan peristiwa hijrah itu, Nabi Muhammad tidak naik bis, Nabi Muhammad tidak naik kereta,
tetapi Nabi Muhammad naik unta dengan medan yang sangat panas, dengan jalan yang sangat terjal. Artinya apa? Panasnya Bapak Ibu sekalian hari ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saya baru pulang haji, yang panas-panas semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan semuanya dipanggil oleh Allah. Kan aku belum selesai. Semoga semua dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Ini latihan, Bu. Kemarin saya haji di Arafah itu panasnya 47 derajat. Ini kalau saya rasakan panasnya nggak lebih dari 37 derajat. Artinya apa? Idep-idep latihan haji. Semua yang kepanasan mudah-mudahan segera bisa haji. Amin. Sudah daftar, Bu? Lama katanya kapan? Nah, belum ada uangnya, Pak Polisi. Kayaknya sampai lebih enak di sini. Saya nutupi ibu-ibu yang di sana itu lah. Nah, sini aja Pak Polisi sama saya. Sini mawon Pak Kapolsek. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka semangat itulah yang kemudian perlu kita syukuri. Kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu berkahnya apa? Karena ada Nabi, kemudian kita diberikan syariat, namanya syariat pernikahan. Kayak cangkemnya ngapa ya? Apa, Bu? Oh, yang di depan ini berdiri. Ngadeg. Ya kalau ibu-ibu pengen luas gampang di atas genteng, Bu. Salah satu revolusi besar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat pernikahan. Sebelum adanya Nabi, pernikahan kafir Quraisy sangatlah buruk. Saya mau cerita ibu bapak, bagaimana cara orang kafir menikahkan anaknya. Caranya adalah orang kafir Quraisy itu kalau punya anak gadis yang siap dinikahkan, maka rumahnya dipasang bendera dan umbul-umbul. Kok ada rumah ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Bagaimana cara milih mantunya? Gampang. Semua laki-laki yang tertarik dengan perempuan itu diminta ngantri satu-satu di depan rumah. Apa yang dilakukan? Icip-icip calon temanten putri. Jadi semuanya boleh tidur dengan anak perempuannya, dipanggil satu-satu. Yang pertama Gus Miftah, masuk kelon, rampung metu. Yang berikutnya Kapolsek, masuk. Jenenge siapa? Surya. Nomor berikutnya Pak Lurah, ada Pak Lurahnya ini. Endi wonge? Pak Lurah. Oh nggak ada. Oh Pak Care. Nggak datang. Pengajian semeriah ini lurahnya nggak datang. Maklum lurahnya sibuk minta perpanjangan masa jabatan. Yang datang siapa? Pak Care. Istrinya Pak Care namanya siapa? Bure. Dipanggil yang berikutnya Pak Care, yang terakhir MC. Pertanyaannya adalah siapa yang akan dijadikan menantu atau suami dari anaknya? Yang dijadikan suami adalah menunggu anak gadisnya melahirkan. Begitu anaknya lahir, dilihat mirip siapa. Bu, kalau anaknya lahir ganteng, rambutnya gondrong,
Berarti suami anaknya adalah Gus Miftah. Kalau begitu lahir cangkeme cerewet, oh jelas anaknya MC. Maka kemudian apa? Islam datang dengan membawa banyak aturan. Salah satu aturannya adalah syariat pernikahan. Mas Ruhi, panggilannya apa? Oh Ali. Mas Ali, kalau nggak ada syariat nikah, kamu nggak bisa menikah seperti hari ini. Mungkin kelasnya hanya seperti ayam. Ibu tahu jago itu kalau seneng ketemu ayam, ketemu babon, itu tidak perlu ke KUA, langsung ditumpai. Pertanyaannya adalah kenapa babon itu kalau dikejar jago pasti lari? Bukan karena takut, tapi golek nggon sing luwih kepenak. Begitu dapat tempat ditumpai. Yang bikin ribut itu ibu-ibu yang berdiri ini. Tolong semuanya duduk bu, ibu-ibu. Bu, duduk bu. Yang panas tidak hanya jenengan iki raine inyong natap matahari kayak kiye. Dah duduk, saya berdiri. Ibu-ibu ini duduk biar sana nggak cerewet. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Islam hadir dengan aturan. Pak, jangan di sini nanti bengung pak. Oh goblok saya ya, jangan. Nanti bengung bro. Nah kan bengung, dimatiin aja pak miknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Islam itu hadir dengan aturan. Aturannya apa? Syariat. Maka saya ingat di Pantai Kuta Bali, saya ada pengajian di Polda Bali, acara kajian kebangsaan. Selesai acara saya ke Pantai Kuta, liburan sama anak istri saya. Di situ ada bule, pakaiannya seksi, hanya pakai sempak dan kotang tok. Maklum orang Australia. Dia datang mendekati saya. Saya waktu itu mikir, jangan-jangan saya mau diperkosa. Ternyata, ini banter ya. Nah, ternyata bapak ibu, dia datang memberikan pertanyaan kepada saya karena dia follower saya di Instagram. Sorry, kalau follower saya banyak 2,3 juta. Kalau Pak Carik ya paling 5. Ternyata ini dari Australia. Saya tanya, where do you come from? I am coming from Australia. What do you want? I want to ask you. Alah kayaknya mantuk-mantuk kayak paham-paham. Bahasa Inggris itu gampang bu. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh kedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok-oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kakinya 4, cat mbien. Dari dulu kucing kakinya 4. Ternyata apa yang dia tanyakan? Dia tanya begini. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Sing kono cerewet bae ya. Santet meteng ya. Iki lemu awake gede ning ngarep ngadog. Nah. Bu, saya ditanya, kenapa Islam itu agama yang banyak aturannya? Contohnya, aturan tentang pernikahan. Ternyata di Australia itu cowok kalau suka sama cewek ya sudah kumpul kebo. Saya sarankan orang Brebes jangan sampai kumpul kebo. Karena kalau sampai kumpul kebo punya anak, anaknya namanya gudel. Makanya tolong jaga anak ibu-ibu.
terutama anak perempuan, karena bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Makanya kalau seneng langsung dinikahi, kayak Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dewi. Dia tanya, kenapa ada syariat pernikahan dalam Islam? Itu membuat kami repot. Beda dengan kami, senang cowok sama cewek pergi ke Bali berdua, honeymoon, bulan madu, kelon tanpa nikah. Kamu udah bulan madu belum? Oh belum. Kamu ijabnya kapan? Tanggal 12. Berarti masih kelon ya. Malu-malu si Ali. Si Mbak Dewi kalau di panggung malu-malu, kalau di kamar malu-maluin ya. Pilih enak apa ora Rabi? Enak nemen. Sedina ping 16. Apa? Ngesot. Ngesot. Sing ngesot bocah cilik ngerti ngesot apa ya? Lah ternyata Bapak Ibu, kenapa? Soundnya mati, soundnya nggak dengar. Itu bukan salah saya, salahnya tukang sound system. Ini ada nggak soundnya yang menghadap ke sana? Ini karena hadap ke sini. Tukang soundnya Kendri, itu soundnya dep nerono Ndri, itu. Itu salonnya ada ke sana, mana ada nggak Mas? Atau dibalik saja Mas, aku ngeson kamu ngaji di sini. Sudah dengar Bu? Saya ngerak-ngerungu jangan-jangan budek ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam itu hadir sebagai solusi. Makanya kenapa ada syariat pernikahan? Untuk memberikan solusi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia nikah dengan manusia. Kemarin geger Pak di Bali atau di Jakarta saya lupa. Apa? Ada pernikahan anjing menggunakan adat istiadat budaya Jawa. Banyak yang tersinggung. Soalnya apa? Asune didandani kaya manten, dandane nganggo budaya Jawa. Dianggap melecehkan budaya Jawa. Kalau dianggap melecehkan budaya, saya setuju. Tapi pernikahan anjing itu seolah-olah sindiran bagi manusia. Apa sindirane? Asuwe rabi, mosok menungso ora. Makanya anakmu jangan boleh dipacari. Daripada dipacari, tapi dirabi, kecut. Kemarin saya diprotes. Gara-gara apa? Saya pulang haji langsung menghadiri pernikahan Denny Caknan sama Bella Bonita. Ibu-ibu pada protes. Kenapa pacarannya sama Happy Asmara, nikahnya sama Bella Bonita? Ingat Bapak Ibu, jodoh itu di tangan Tuhanmu, ora karepe raimu. Lawang faktanya Pak Bu, mohon maaf. Kadang-kadang orang pacaran 10 tahun, putus. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tahu-tahu ngepek tonggo. Pacaran dari SD sampai perguruan tinggi, begitu selesai kuliah nggak jadi menikah, malah pekco, ngepek konco, pek lur, ngepek sedulur, pekso, ngepek musuh. Saya tanya sama Ali sama Dewi, kamu pacaran berapa tahun? Mas MC, pinjam mic-nya Mas.
Aku tak nanggap karo mantene iki. Mbak Dewi sudah pegang mic? Iya. Kok kamu malu-malu, Kamu pacaran berapa tahun? Setahun, Pak. Setahun. Nyatane kalau jodoh setahun menikah. Dulu Gus Miftah kenal langsung menikah. Saya dulu menikah karena kepepet. Ngomong meteng diset tak ajar ya. Cangkem. Masa kiai meteng diset kepriman. Saya dulu itu menikah kepepet kenapa Pak Bu? Saya pengen menikah usia 25 tahun. Tapi 24 tahun saya sudah harus menikah. Gara-garanya apa? Saya itu dari muda sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Waktu itu saya belum menikah. Teman-teman kiai bilang, ala keprimen, urung rabi ngandani wong rabi. Kula jawab, yo ora apa-apa, mbah lebih kae urung mati budalke wong mati. Apa mbah lebih kudu mati duluan kan enggak? Makanya sekarang mohon maaf, kenapa banyak artis kalau menikah itu yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah. Kalau di Jakarta Gus Miftah itu terkenal memberikan nasihat pernikahan kepada artis, pejabat dan selebritis. Makanya pernikahan dari Anang Asanti yang nasihati Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah, Denny Bella Gus Miftah, Ali Dewi. Makanya berarti pernikahan Ali sama Dewi sekelas pernikahan Atta Aurel. Wah. Bedanya kalau Atta Aurel dulu live TV, pengajiannya Ali sama Dewi live YouTube. Kalau dulu pas pernikahan Atta sama Aurel saksi nikahnya Pak Jokowi, di sini Pak Rek, Pak Care. Kalau dulu Atta Aurel bayarnya mahal, di Ali Dewi murah ditawar. Murah ditawar, panas-panas, nggak ada minumnya. Iya, saya puasa. Saya puasa Bu, saya itu rajin puasa, makanya kenapa badan saya bagus ya. Kamu harus puasa. Biasanya orang itu kalau menikah biasanya langsung gemuk. Kenapa? Susunya cocok kayak gini. Kalau Ali nikah kok nggak gemuk tambah kurus berarti susunya ora cocok. Jangan-jangan kadaluarsa. Yeah. Ibu di belakangnya ini siapa ibunya? Buni. Dari tadi kalau senyum ditutup mulutnya kayak gini. Saya pikir malu, ternyata enggak, pamer gelang. Gelangnya gede-gede. Beda sama ibu di situ, dari tadi tangannya dikempit kayak kiye. Saya pikir malu, ternyata enggak. Khawatir gelang karetnya katon. Jadi syariat pernikahan itu membuktikan bahwa apa? Nikah itu fitrah, kebutuhan manusia. Makanya kemudian yang perlu diingat adalah Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Kita lihat Al-Hujurat. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berpasang-pasangan. Maka hari ini Jakarta digegerkan. Geger apa? Ada rencana pertemuan komunitas LGBT internasional. Gus Miftah menolak keras. LGBT itu apa? L-nya lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Itu mohon maaf melanggar takdirnya Allah, bahkan melawan kodratnya Allah. Yang namanya menikah itu laki-laki dengan perempuan,
bukan laki-laki dengan laki. Ya keprimen ya wong lanang karo wong lanang. Kelone keprimen. Masa kayak anggar? Iya kayak gitu. Tapi Pak Kiai, maaf ya. Mungkin laki-laki itu suka sama laki-laki, yang salah itu istri. Kenapa? Istri itu kurang ajar. Kalau suami mau berangkat kerja, mau keluar rumah, istrinya bilang, "Pah, jangan mainan cewek, awas." Akhirnya suaminya nggak mainan cewek, malah mainan cowok. Badannya Ali lebih gede dibandingkan badannya Dewi. Tapi besok tetap saja Ali bakal kalah sama Dewi. Ayo, mau taruhan? Pasti kalah. Karena manusia paling menakutkan itu perempuan. Coba Anda lihat. Hitung-hitungannya Anda lihat. Film itu yang menakutkan semuanya film cewek, Pak. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, Wewe Gombel, cewek. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menakutkan dan paling horor di muka bumi adalah cewek. Ciri-cirinya jilbabnya pink. Bu, Pak Kapolsek gagah apa enggak? Gagah. Segagah-gagahnya Kapolsek kalau di rumah wedi karo bojone. Kalau di kantor, di rumah ketemu istrinya, kik. Iya mama. Durung bojo. Pak Kapolsek nggak punya istri? Oh punya. Bahkan Sambo itu jenderal bintang 2 itu punya masalah gara-gara istri. Makanya Pak Surya kamu bersyukur pangkatnya AKP, kapten, nggak masalah, yang penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati deh. Apa kacamata buka? Kamu sudah pengajian gak urunan, ngatur-ngatur kiai. Saya buka kacamata, janda pingsan. Ini lama-lama yang atas juga panas, kesini aja. Sana ketutupan. Apa Bu? Maju panas. Masa pengajian gawa payung? Malah kayak mayungi wong mati. Kenapa Bu? Maju. Gak mau, nanti kamu nafsu. Kamu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Bu, tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Iya. Ya Allah, Mbak Nik lemune ya Allah. Sawak wateng kabeh to yo. Seger. Laki-laki menikah dengan perempuan. Makanya kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ali. Adam dan Hawa. Saya itu Pak, semua komunitas orang itu saya datang untuk pengajian. Artis saya ngaji,
pejabat saya ngaji. Mungkin Anda tahu Gus Miftah itu termasuk kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama Pak Jokowi. Kiai ini presiden. Bukan sombong, cerita. Apa nggak keren si Ali? Kelasnya sama dengan presiden. Ngundang Gus Miftah. Bedanya mung siji. Pak Jokowi kalau ngundang Gus Miftah sangune akeh temen. Ali ora jelas. Nyangoni Gus Miftah buka amplop sumbangan. Tapi gara-gara nikahnya Ali sama Mbak Dewi bisa membuat bahagia sekian banyak orang. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, amin. Ali, ingat nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Setuju Bu? Dewi, ingat menerima mas kawin itu senang, tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa? Mas kawin lagi. Tapi kalau saya lihat wajah mereka berdua, subhanallah, saya ingat film Ipin Upin. Yang dinikahi siapa? Kata Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikailah perempuan yang cocok bagi kamu. Top. Fankihu ma tobalakum. Nikailah yang top minan nisa dari perempuan. Makanya tetap laki-laki dengan perempuan, Pak. Lah yang top itu kategorinya apa? Nih kategorinya. Ali dengerin. Tungkihul mar'a li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Laki-laki menikahi perempuan karena ukuran kecantikannya boleh. Umpamanya Ali menikahi Dewi. Kenapa Li kamu menikahi Dewi? Saya suka Gus, Dewi alisnya kayak galengan. Dewi langsung nunduk, cie, malu cie. Saya suka dengan Dewi Gus. Kenapa? Karena Dewi pesek. Karena menurut Mas Ali orang pesek itu panjang umur. Amin. Kenapa? Ambekannya ngirit. Orang kalau hidungnya mancung itu cepat mati. Kenapa? Ambekannya boros. Kalau pilek upilnya gede-gede. Makanya bojone Gus Miftah itu sangat pesek, tapi saya seneng. Saya bilang sama istri saya, Beb, aku romantis. Rencana besok Mas Ali manggil Mbak Dewi apa? Pakai mic Li, pakai mic. Sayang. Iya, gayane say. Dewi, kamu jangan pede kalau dipanggil suamimu say. Itu bukan sayang, syaitonir rajim. Kalau Dewi rencana manggil Mas Ali apa? Sayang. Lah, sayang. Ya manten anyar kayak romantis. Kalau baru menikah HP-nya dilihat, suami menulis nama istri di kontak HP, sayang. 5 tahun pernikahan ganti istriku. 10 tahun pernikahan wis ganti meneh satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Pak MC, nama kontak HP istri siapa di HP jenengan? Namanya siapa? Alah, paling mak lampir. Kalau Pak Kapolsek nulis istrinya siapa Pak Kapolsek? Mama. Ya, pantes lah Kapolsek mama. Lah orang mana ki? Orang Songgom Karang Sembung. Nulis istrinya mama, mama kakinya belang-belang. Ya ora pantes ya. Gayane wong desa gaya temen. Assalamualaikum mama, iya papa. Mama kemana? Tandur papa. Halah halah halah. Mama kok tandur.
Lah papa menyangendi ngarit. Papa jangan keluar rumah. Di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Ini kalau saya nanti pulang diprotes istri saya gara-gara wajah saya hitam. Tersangkanya adalah Ali. Bu, sekarang kalau cari suami atau cari anak menantu kamu pilih mana? Yang good looking apa good rekening? Good rekening. Makanya kalau Ali wajahnya jelek nggak apa-apa, yang penting rekeningnya bagus. Karena dibalik wajah Dewi yang glowing ada Ali yang golong komeng. Iya, iya. Kalau Gus Miftah kan beda. Good rekening ya good looking. Rekening listrik matamu, rekening listrik. Kalau saya walaupun kepanasan insya Allah nggak bakal hitam, kan aku pakai MS Glow. Kan aku brand ambassador. Ya apa-apa, yura promosi kan aku ngomong. Nah gimana, kan aku dibayar mahal sama MS Glow. Lebih besar daripada gajinya Pak Kapolsek. Apa maning ya? Buka kacamata, buka kacamata. Lah itu ada ibu-ibu ikut-ikutan pakai kacamata hitam, malah kayak tukang las. Ini ada hadrohnya enggak? Enggak ada. Oh ya udah nggak usah sholawatan. Hah? Apa? Gambus, ada gambus di mana? Udah turun, ya turun bayarnya pas-pasan. Maksud saya tadi mau tajak sholawatan dulu biar nggak panas. Tapi nggak ada musiknya. Masa isinya ini cangkem nyong dewek. Apa? Nembang. Nembang apa? Hah? Terserah. Oh, stasiun balapan. Inyong bisa nang stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu itu kan. Ya udah yuk, selawatannya tadi ada Suriah NO, selawatan NO aja yuk. Yo. Bapak NO, Ibu Musliman. Aku aja yang puasa tenanan ya. Yang teriaknya banter tak dongake duwe mantu kayak Gus Miftah. Sing bengoke ora banter duwe mantu kayak tukang syuting. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adefa, Adefa tayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa, rahmat yuk. Berkat bae sing dipikir Pak Kapolsek ya. Pilih rahmat apa berkat? Ngeyel berkat. Nanti malam ini kan malam Jumat kan? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa, ngeyel berkat. Salatullah salam ala toha salatullah Allah. Ada NU, ada Muhammad,
Maria, ada muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah. Makan roti di tengah kali, Mas Ali Rabi sama Mbak Dewi, sama Mbak Dewi. Ada gajah bajune ireng, habis nikah Mbak Dewi. Amin. Insyaallah selesai pengajian Mbak Dewi langsung meteng. Kembar 15. Yang belum menikah segera menikah. Ya Bu ya. Anaknya malah nangis. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut. Sayang mong dianggap Semarang kaline butek, sing disayang matane. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Tuku roti kleru gorengan, Mas Ali ganteng bocahengan. Ora wani. Ngombe susu ning tengah dalan, Mbak Dewi ayu bocahe metengan. Ya udah, bikin syair untuk Gus Miftah sendiri aja kalau gitu. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaloti. Ndi randane. Ini janda. Kan kamu udah tua. Aku zizi. Ya kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan susunya kadaluarsa. Alhamdulillah berselawatan adem ya. Anginnya kenceng, alhamdulillah. Oh ibu-ibu juga mau sholawat. Oh kita buatin. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkake. Liyane wadon iki lanang dewek ya. Alhamdulillah. Lanang dewek. Saya pikir mau lihat Gus Miftah pengajian, ternyata nyawang randa, ya. Boten ya.
Panas temen ya kayaknya. Bapak Ibu rahimakumullah. Pengajian yang lagi pas dewek kayak kia. Mantannya panasnya kayaknya. Apa? Oh, jandare nawari, aku yang pegangin Gus. Iya, kamu nafsu banget sama aku. Kan aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Gus Miftah, Gus Miftah mikir Lucinta Luna. Lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, tujuan pernikahan itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Sakinah itu artinya ayem. Bu, pengalaman dulu pas baru menikah rasanya ayem apa enggak, Bu? Ayemnya orang yang baru menikah itu karena mawaddah. Mawaddah itu apa? Karena fisik yang kita cintai, karena masih muda, hidungnya masih kelihatan bangir, wajahnya masih kelihatan glowing, bodinya masih kelihatan bagus. Itu berarti cinta yang disebabkan karena mawaddah. Tapi kalau sudah tua kayak Pak Kiai ini, mohon maaf, semakin tua kok semakin sayang. Itu bukan lagi karena fisik, bukan karena mawaddah, tapi karena rahmah, kasih sayang. Jadi walaupun sudah tua, badannya mohon maaf kulitnya sudah mulai kisut, yang dulu seksi kayak Dewi akhirnya lemu kayak Mbak Ni. Siapa? Mbak Nur. Nur itu artinya cahaya. Kok kamu gelap? Apa? Gelap karena kacamata? Salah. Anda pengen tahu rahasianya? Kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada janda cantik matanya ngelirik nggak kelihatan. Tapi di sini mohon maaf, janda cantiknya langka. Anaknya mau kayak Mbak Nur, aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau Mas Ali nyawang Mbak Dewi sekarang cantik, itu baru sebatas mawaddah. Tapi semakin tua kok semakin sayang, itu namanya rahmah. Maka saya akan memberikan nasihat kepada mereka berdua. Nasihat pernikahan disampaikan oleh Gus Miftah kepada Ali dan Mbak Dewi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dijawab Mas Ali pakai mic. Wow, pertanyaannya, Mas Ali pilih mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Jelek solehah, Gus. Apa? Jelek solehah. Jelek solehah. Bagus. Kalau saya dulu pilih cantik walaupun tidak solehah. Alasan saya apa? Sederhana. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Kalau istri saya cantik tidak solehah, maka kewajiban saya sebagai suami menjadikan makmum saya solehah. Tapi kalau istrinya solehah jelek wajahnya, mohon maaf, menjadikan cantik mahal harganya. Wong wadon gila ini larang, betul Bu? Coba kalau penampilannya Ali nggak perlu pakai bedak. Apa ya? Jadi begitu. Panas. Jadi Mas Ali, kalau penampilan perempuan itu jangan kamu bandingkan dengan laki-laki. Ojo dibanding.
Ya coba kalau MC-nya pakai pengajian ya paling sarung satu, baju satu, biar kelihatan pantas, pakai jas, pakai kopiah, mungkin nggak pakai sempak. Oh, ibu kurang ajar tuh Pak MC. Buka. Oh. Coba kalau perempuan kayak Mbak Dewi, komplit, alisnya kandel, lukisan, itepe dawa, sambungan, raine rata, pupuran, irunge mancung, suntikan, untune rapi, kawatan, bodine katon dhuwur, sandal jinjitan, susune katon gede, ganjelan. Kayak gitu perempuannya kok teriak-teriak, laki-laki sukanya bohong. Sing bohong ki raimu kuwi lho Yuta Kandani. Semuanya palsu. Sekarang Mbak Dewi dipegang mic-nya, saya tanya. Wi, kalau kamu saya tanya, kamu pilih suami yang tipe apa? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin tapi dermawan. Miskin tapi dermawan. Kaya pelit. Mas, besok pengajian sama Gus Miftah. Jilbabnya sobek, nggak usah beli, dondomi baik. Kaya tapi pelit, miskin tapi dermawan. Mas, besok pengajian sama Gus Miftah, jilbabnya sobek, sana beli jilbab. Kalau punya duit silahkan beli, tapi nggak punya. Kenapa itu saya tanyakan Bapak Ibu? Alasannya sederhana Mas Ali dan Mbak Dewi. Syukuri apa adanya. Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Bu, urip sak nyatane, ora sak karepe. Ibu-ibu kalau nuruti karep, pasti karepe duwe bojo kaya Gus Miftah. Tapi nyatane duwe bojo kaya Pak MC. Itu sak nyatane. Maka syukuri. Ingat Mbak Dewi, Mas Ali, perempuan itu mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak menderita. Dua, tidak mau dipoligami. Setuju ibu-ibu? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju? Boleh dilanjutkan? Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Tadi awalnya katanya setuju. Kalau istrinya Gus Miftah, subhanallah, mau dimadu, syaratnya asal Gus Miftah mau diracun. Bakul es nutupi. Bapak Ibu tolong belajarlah semangatnya bakul es. Cepat atau lambat pasti cair. Laki-laki harus ingat, perempuan itu mau dinikahi satu, tidak mau diajak menderita. Makanya sebisa mungkin Mas Ali harus membahagiakan istrinya.
Bahagia itu Mas Ali ukurannya bukan harta tapi hati. Ada kalanya perempuan dikasih uang banyak tapi nggak diperhatikan, perasaannya tidak dijaga, sakit hati. Tapi sebaliknya, walaupun uangnya pas-pasan tapi suami bisa menghargai istri, itu jauh lebih bahagia. Jamaah saya Bapak Ibu, yang paling banyak cerai itu bukan karena kasus ekonomi. Justru yang banyak cerai itu bukan orang yang melarat, malah orang yang kaya. Makanya kenapa banyak kasus terjadi selebritis pegatan, itu bukan karena nafkah, tapi masing-masing tidak bisa menjaga perasaan. Ingat Mas Ali, hargailah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul Bu? Maka kamu harus bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, tanggung jawab, kerja. Bu, suami itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Ali kerjanya apa? Pelayaran. Oh, jangkarnya besar. Mbak Dewi, semuanya itu punya konsekuensi. Kamu punya suami pelayaran, duitnya banyak, tapi ingat waktunya kurang. Karena kamu sering ditinggal berlayar. Santai aja Mbak Dewi, nggak usah curiga sama Mas Ali. Toh kerjanya di laut nggak ada telembuk. Anaknya Putri Duyung. Apa bojone Rika kelon karo Putri Duyung? Loh, semuanya itu punya konsekuensi. Kalau Anda kerja dengan pengangguran, Anda akan memiliki banyak waktu tapi nggak punya uang. Kalau Anda menikah dengan orang kaya, mohon maaf, banyak uang tapi nggak punya waktu. Kayak Gus Miftah ini umpamanya, sekali berangkat ngaji pulang 10 hari. Gus Miftah hidupnya cukup, kurangnya cuma 1, kelon. Mbak Nur bilang, aku mau nemeni. Aku yang nggak mau. Ya kalau Mbak Nur ikut saya, aku diperkosa. Kalau menikah dengan perjaka, siap-siap hidupnya tidak mapan, belum mapan. Saya ini cah nom kok kayak duite. Itu biasanya duite dewek apa duite wong tuane. Semuanya punya konsekuensi. Mbak Dewi, suaminya jauh. Kamu di rumah mendoakan. Saling percaya. Yang paling berat itu posisinya bukan Mas Ali. Kalau di tengah laut godaannya cuma ikan, kamu di rumah godaannya banyak, para codot rahimakumullah. Betul? Rungokno wi. Kamu berlayar lagi kapan Mas Ali? Bulan 9. Sekali berlayar berapa bulan? 1 minggu? 1 tahun? Gayane seminggu. Berarti setahun Dewi nganggur. Iya. Kalau di tengah laut bisa video callan nggak? Nggak bisa kan, nggak ada sinyal. Oh, kalau pas mendarat. Semuanya punya konsekuensi.
Mas Ali sebagai pelaut uangnya banyak, tapi dia nggak punya waktu. Buktinya uangnya agak banyak apa? Bisa bikin pengajian ngundang Gus Miftah. Sangonira. Ciri-ciri suami yang baik. Begitu Mas Ali menikah, qabiltu nikaha wa tazwija bimarin al-madkur halan, posisinya dari seorang bujangan menjadi suami. Suami itu kepanjangannya apa? Surga untuk anak maupun istri. Saya capek tak duduk ya. Minum matane poso minum. Saya itu puasa nggak sahur. Saya itu nggak pernah sahur Pak, males mau sahur itu. Jadi kalau saya puasa itu ya puasa saja. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya itu pengen kalau kebiasaan saya puasa, saya mati dalam keadaan puasa. Kan keren. Saya ngaji di Karangsembung, tahu-tahu Israel datang, diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Carik. Sing ngendi wonge ya? Oh, kae Carik. Semoga Pak Carik panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Carik hidup sendiri. Rumahnya di rumah Alindi. Oh itu omah ambune iwak. Lanjut. Sebentar lagi ya. Aku lemes. Karena panas, dehidrasi. Masa aku membatalkan puasa kan ra pantes. Masa kayak puasanya batal. Yo dinyek karo Pak Carik. Kan aku malu. Kene wis ngelak, poso malah es teh ngawe-ngawe. Ya Allah, berat sekali cobaannya hari ini ya Allah. Iki ngombang-ngombe wae cangkeme. Ini weh, khusus bakul es teh semuanya tak bayar. Khusus bakul es teh dikasih jamaah, khusus bakul es teh. Alah gerebutan. Berarti tadi tidak beli bukan karena nggak haus, tapi nggak punya. Khusus bakul es teh tak bayar. Tak tanya. Amplop berat jelas bayari es teh. Kamu berapa? 10 satunya berapa? 5.000 orang teman. Kamu berapa? 10, kamu berapa? Allah 15 apaan? Udah. Nah, kamu bira 20. Aku lah duduk 20 nyo 100. Cukup ya. Cari meneng bae. Kayak ngapa maning? Sini muni teka-teka. Karena jauh yang ST di sana tidak dibayar.
Ya Allah, awas wis dituku minggat jikok maning es teh tak ajar ya. Teko maning. Apa? Dah, ini terakhir. Nah. Bakul pelembungan ngomong, lainnya ngora. Bakul pelembungan kayak apa ya? Apa maning? Shallu ala Nabi Muhammad. Apa kriteria suami yang baik? Contoh Kanjeng Nabi, ora usah sing abot-abot Mas Ali. Yang enteng-enteng saja. Dah duduk. Yang minum es teh siap-siap. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada orang tak belikan es teh, pulang orangnya setruk. Ora. Enggak setruk, cuman jantung koroner. Ya Allah, nanti ditulisi amplopnya Gus Miftah dipotong es teh. Ciri suami yang baik, coba dilihat Kanjeng Nabi Mas Ali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iki ngapa maneh? Lah wis enteng kok ya. Tadi udah datang ke sini. Datang lagi. 2 kali kamu ke sini. 3 berapa itu? 3 tok. Yaudah di sana dibagi. Fon kasih uang Fon 50.000 Fon. Telu saya ketemu orang temen ya. Tuh njeluk ajudan nyong kek. Polisi Brimo potongnya gede kek. Manuknya cilik. Suruh kasih banjar dulu. Teko maning, awas teko maning. Apa maning es teh? Jagung barang. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas Ali dilihat. Salah satu kan Mas Ali pelaut nih. Coba didelok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau bepergian Mas, kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh. Lah, laki-laki yang baik itu kalau bepergian, pulang, usahakan membawa oleh-oleh. Sekecil apapun. Umpamanya kayak Pak MC, pengajian, ini anak jajan. Umpamanya kayak gini. Disai kayak kie. Untuk oleh-oleh istrinya. Agak mau saya digegem ya, digegem. Ternyata pernikahannya ngirit, suguhannya turan lebaran. THR turan hari raya. Sana itu. Suami yang baik, suami yang kirmah, mikir omah. Tapi biasanya yang kirmah itu suami apa istri? Kalau pulang pengajian yang biasa bawa makanan,
Itu suami apa istri? Itulah alasan kalau pengajian kenapa yang bawa tas itu perempuan. Tujuannya satu, kalau jajannya tuh rasel. Nyok, daripada tisu diisi nyok. Nangkapnya pinter temen ya, mantan copet ya. Saya mau cerita Bapak Ibu, bahkan Nabi Muhammad tuh pernah bawa oleh-oleh itu cuman batu kecil dibersihkan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi nggak punya uang. Batunya dibersihkan, dibawa oleh-oleh untuk istrinya Siti Aisyah. Artinya apa? Suami pergi pulang bawa oleh-oleh itu penting. Betul Bu? Mampunya es dawet ya beli es dawet. Gitu Li. Kamu di laut, oh ada hewan laut yang bagus, kamu kasih istrimu. Oh punyanya paus, gawa mulih. Anjing laut bawa pulang, biar asuh-asuhan sama istrimu. Apalagi yang Nabi Muhammad gampang itu, Mas Ali. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela masakan yang dihidangkan sama istrinya. Makanan itu persoalan sepele, tapi kalau dicaci istri sakit hati. Betul Bu? Makanya kalau dikasih masakan apapun jangan dicaci. Umpamanya kayak gini, Mas Ali sukanya sayur yang tidak terlalu asin. Kok Mbak Dewi masak sayur kasinan? Ditanya sama Mbak Dewi, primen Mas sayure? Enak dek, jika titik wis krosok. Ora perlu nesu-nesu, sayure kasinan kakean nupil. Jangan. Mas Ali masak sego kelemesen, Mas Ali sukanya yang akas. Ditanya sama istrinya, gimana Mas nasinya? Enak dek, urung tak mamah wis kolu. Istri saya itu Pak, kadang-kadang saya malah bingung, karena masakannya kayak apa itu nggak pernah saya caci. Kalau seandainya kelihatan, istri saya baru tanya, mohon maaf ya Bah, sayurnya kasinen. Tapi saya nggak berani ngomong. Alangkah anehnya, hanya gara-gara sayur kita bertengkar dengan pasangan. Hanya gara-gara goreng tempe gosong kita marah sama istri. Padahal tugasnya istri itu tidak hanya goreng tempe, yang ngerawat tempene dewe. Kamu saya kaget. Kapolseknya tak kasih uang 100.000 supaya tidak korupsi. Jimat. MC ini sangoni ora? Sangoni? Oh sangoni kok. Durung, nggih nutup cangkeme MC. Siapa maning? Jandane masih gelangnya gede-gede kok. Jamaah kok Gus Miftah sugih temen lah, iya Gus Miftah sugih kiyaine Prabowo. Sugih ya. Apa? Adoh yang jauh tak doakan pahalanya banyak. Malah njaluk duit kaya yang bojone Rika. Gini aja, yang di rumah tidak punya beras sama sekali,
Nggak ada, pasti punya beras, nggak mungkin. Yang di rumah nggak punya sapi, ya beli sendiri. Semuanya ngaco. Ya besok tak kasih semua kalau Gus Dur jadi presiden. Enggak nyalon. Kemarin yang datang ke pondok saya itu Mas Prabowo nawari saya besok kalau Pak Prabowo jadi presiden mau diangkat jadi menteri agama. Aku nggak mau. Kalau saya jadi menteri agama saya malah nggak bisa ngaji seperti ini. Anda nggak bisa ketemu sama saya, betul? Ada lagi yang datang, Gus nyalon gubernur. Mah, aku jadi gubernur Jawa Tengah orang sombong seneng, songgom. Pengajian rang amplop, piye? Cukup jadi kiai saja ya Pak Polisi ya. Kalau saya jadi pejabat diawasi sama polisi. Kalau saya jadi kiai iso ngonek-ngoneknya Pak Polisi ya. Menang saya. Sawer polisi ini kena nesu tak sawer 100.000. Jimat. Sekarang istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Ciri-ciri perempuan yang baik, Dewi dengerin. Kaget. Biasanya bocah wadon kayak kaget, itu berarti metengan. Amin. Jangan ditunda punya anak li, langsung hamil. Iya, nggak usah kakek gaya, yang penting meteng. Rasa miring jengking alah ngapain? Orang bahaya tah. Ciri perempuan yang soleha itu yang pertama, inna dzarta ilayya asarrotka. Perempuan yang baik itu bila dipandang suami menyenangkan, maka yang paling berat menikmati kecantikanmu adalah suamimu, bukan suami tetanggamu. Betul Pak? Tapi nyatane orang karang sembung, kalau keluar rumah dilihat suami tetangganya dandan cantik istimewa, kalau di hadapan suaminya penampilannya apa adanya. Betul Bu? Pengajian ketemu Gus Miftah, raine meling, tunggae glowing. Tapi kalau di rumah sama suaminya, dasar tua bolong-bolong. Ambune trasi boyoke bekas kerokan. Ambune balsem, taline kotang pedil siji pisan. Sopo Mbak Nur? Saya itu paling benci ya, perempuan kalau keluar rumah dandane ayu. Kalau di rumah kayak ini pelet, mak lampir, tisune nyong ngendi ya? Oh tiba keprimen ya. Kok kapolseknya keprimen? Masak polisi yang jaga tisu bera bisa. Malah kapolseknya jawab, bisa nih nyong jaga di randa. Pantesan ngelirik-ngelirik Mbak Nur bae. Kapolresnya arane Surya, panas kayak matahari. Asli sini Pak Surya. Asli Slawi, Tegal. Apa ya? Asli, ganteng ora? Mbak Kewot. Apa yang Mbak Kewot? Mbak Dukun, cangkeme ya. Ora apa-apa. Jas kiding ya.
apa ya? Ah, pingsan. Gimana kalau penceramahnya diganti ibu itu saja ya? Oh, la barang. Yaudah, duduk, nggak apa-apa, ya. Kamu punya suami nggak? Mboten, yaudah saya nikahkan dengan Pak Kapolsek ya. Pargamu Londan. Hah? Kenal? Ya. Jelok apa? Oh, jelok banyu. Ya. Ya, nya. Amin. Iya. Itu bukan, itu baru didoakan. Untuk punya inyong. Ora terima. Oh, minta yang ada tutupnya. Mana yang baru? Mana yang baru? Yang baru. Ah, ini nih. Yang masih baru. Muah. Ya. Muah. Dah. Ya nyar. Ya. Angel temen ya wong kene ya. Malah gelut. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dilok ke Gus Miftah kayak dukun. Masa ada dukun gantengnya kayak ini? Nomor 1. Nomor 2, perempuan yang solehah itu ciri-cirinya apa? Wa in amartaha atau atka. Kalau diperintah suaminya manut. Jangan bantah, wi. Mau nerima uangnya nggak mau nerima perintahnya. Jangan bantah. Apa? Kan belangkone wis. Nanti minta kacamata lama-lama celananya. Emang aku cowok apaan? Jangan pernah bantah sama suamimu. Terutama apa? Taat itu fil ma'ruf, dalam kebaikan. La ta'ata fil maksiat. Enggak ada taat dalam kemaksiatan. Selama perintah suamimu bagus, kamu nggak boleh menolak. Apalagi malam Jumat suamimu minta. Nggak usah jaluk, tawani. Istri yang bagus itu suami belum minta, istri sudah nawari. Nanti malam Mbak Dewi masuk kamar, kamu teriak, Mas Ali, apa dek, untanya sudah siap? Nyah, kayak gitu. Oh no, wi. Hah? Bojone njaluk malah kowe mengkurep. Tawani. Suami yang, istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah ngasih. Suaminya belum mantek wedang, wedangi. Suaminya belum minta sarapan, sarapi. Suaminya belum minta sego, segani. Suaminya belum minta susu. Banyak hubungan rumah tangga itu rusak gara-gara istri menolak melayani suaminya. Apalagi nafkah batin. Kalau bisa Mbak Dewi, tawari. Kalau capek gimana Gus? Kalau kamu capek bilang sama Mas Ali, Mas aku capek. Terus keprimen, prasmanan mawon. Keprimen dia mang buka dewek, tutup dewek. Kan mata nanyar. Kembang
kembang kantil manten anyar tiring bedil ana cleret tiban jondil aku kaget cekelan kene. Nembe iki pengajian wis 20 tahun, pengajian diayeli wong edan. Apa? Kenang-kenangan. Pokoknya kan saya ingat-ingat seumur hidup. Inyong pengajian yang Karang Sembung Songgom ketemu ngerada-rada. Jangan-jangan cari rada-rada. Nah, ini yang paling penting yang terakhir Mbak Dewi. Istri solehah itu ketika suaminya bepergian mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Keluar rumah izin. Loh Gus, kalau suami saya di laut nggak bisa izin bagaimana? Izinnya diropel. Mas, besok kalau saya ada sesuatu yang penting, tolong saya diizinkan untuk keluar rumah. Selama jenengan tidak ada di rumah, itu boleh. Mas Ali, oke, kamu tak kasih izin keluar rumah selama kamu tidak bermaksiat. Selama kamu tidak jalan dengan Pak Carik umpamane. Suaminya pergi malah istrinya di rumah nyanyi-nyanyi, pintunya dibuka. Gir minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir, Mas Ali rane ngomah. Cari teka, oke. Ya mending daripada Gus Miftah sing teka wong rada-rada. Diwene banyu donga malah nangis, sisa keprimen ya. Sisane inyong sanggon-kon rebutan wong. Ditolak karo janda. Nah, sakinah itulah yang kemudian akan menurunkan generasi yang soleh, solehah. Contohnya istrinya Nabi Nuh, namanya Sofuro. Orangnya tidak terlalu cantik tapi solehah, melahirkan anak yang soleh, solehah. Istrinya Nabi Nuh yang kedua namanya Wil'ah binti Ajwel. Orangnya cantik tapi tidak solehah, ternyata melahirkan generasi seperti Kan'an, justru durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya doakan mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Sudah jam 5:30, aku persiapan buka puasa. Kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan senantiasa dijaga pernikahannya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya doakan Mas, mudah-mudahan keluarga kalian senantiasa saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Ini mau saya doakan dulu sebagaimana doa saya untuk Mas Denny Caknan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan syukur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya,
atas kesalahan-kesalahannya dalam perjalanannya menuju pernikahan ini ya Allah, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya dan atas kesalahan lainnya. Maafkan segala khilaf mereka ya Allah, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan Engkau ridhoi ya Allah, dan lindungi mereka dari segala tipu daya setan ya Allah, agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara kedua Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.